Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama para teman-teman santri dan mahasiswa untuk membahas tentang undang-undang perkawinan di Singapura. Singapura menjadi bagian dari negara-negara Selat Malaysia sampai merdeka dan menjadi negara sendiri. Ada 3 negara yang masuk negara Selat ketika itu, yakni Pulau Pinang, Melaka, dan Singapura. Karena itu, undang-undang yang berlaku di Singapura pun sama dengan yang berlaku di Pulau Pinang dan Melaka, yang sudah dijelaskan sebelumnya ketika membahas negara-negara Selat Malaysia. Secara ringkas, baik kita bahas kembali. Pada tahun 1826, 3 negara Pulau Pinang, Melaka, dan Singapura disatukan dengan negara-negara Selat dengan ibu kota Georgetown atau Pulau Pinang. Negara Singapura akhirnya dipindah ke Singapura tahun 1832 sebagai akibat dari semakin berkembangnya. Keadaan ini bertahan sampai terjadi Perang Dunia Kedua. Ketika 3 negara ini masih menjadi satu dengan nama negara-negara Selat, dibuat beberapa piagam kesepakatan dengan Inggris yang berkaitan dengan masalah hukum Islam. Salah satu piagam dimaksud adalah piagam keadilan. Adapun isi piagam keadilan adalah pertama, penetapan pengadilan, dan kedua, kehendak agar pengadilan menggunakan undang-undang Inggris kecuali mengenai agama Islam dan adat Melayu. Demikian menurut Ahmad Muhammad Ibrahim, Penghakiman Undang-Undang halaman 6. Dengan lahirnya piagam ini, menurut beberapa ahli hukum, kira-kira sama artinya sebagai awal Inggris membawa undang-undang Inggris ke negara-negara tersebut dengan mengadakan perubahan seperlunya. Demikian menurut Abdul Munir bin Yaakob, Pelaksanaan Undang-Undang Islam halaman 6. Menurut Yaakob, undang-undang Islam yang diperlukan Inggris hanya terbatas pada undang-undang tentang perkawinan atau keluarga Islam dalam skup yang sempit. Tahun 1880, Inggris mengakui keberadaan hukum perkawinan dan perceraian Islam dalam Mohammedan Marriage Ordinance nomor 5 tahun 1880. Isi undang-undang ini bahwa perkawinan dan perceraian di kalangan orang Islam harus didaftarkan, dan yang berkuasa mendaftar adalah kadi, meskipun keputusan kadi dan pendaftar boleh direvisi atau dimodifikasi atau dirubah gubernur, sebab gubernur adalah pemegang Mahkamah Agung. Demikian menurut Abdul Munir Yaakob dalam Pelaksanaan Undang-Undang Islam halaman 7. Kemudian teman-teman, isi undang-undang ini bahwa perkawinan dan perceraian di kalangan orang Islam harus didaftarkan. Dengan ungkapan lain, Mohammedan Marriage Ordinance nomor 5 tahun 1880 adalah undang-undang pertama yang pernah diperkenalkan oleh penjajah Inggris yang berhubungan dengan Islam setelah mereka mencampuri urusan pemerintahan di negeri-negeri Melayu. Demikian menurut Abdul Qadir bin Haji Muhammad dalam Sejarah Penulisan halaman 100. Undang-undang ini terdiri dari 4 bab dan 33 pasal. Undang-undang ini diperbarui pertama kali tahun 1894. Mohammedan Marriage Ordinance Amendment nomor 13 tahun 1894. Kemudian diperbarui lagi tahun 1902 dengan Ordinance nomor 14 of 1902. Isi ordinans ini adalah memberikan kuasa kepada gubernur untuk melantik pendaftar perkawinan atau registrar di masing-masing negara-negara Selat. Kemudian Ordinans nomor 14 of 1902 diperbarui lagi tahun 1908.
dengan The Mohammedan Marriage Ordinance tahun 1908. Ordinans 15/1908 yang memperbaiki Ordinans nomor 5/1880 berisi 1. Mewajibkan suami istri membuat pendaftaran perkawinan dan perceraian dalam tempo 7 hari setelah akad nikah, yang kalau dilanggar dapat dihukum dengan denda Rp25. 2. Memberikan kuasa kepada gubernur melantik dan memecat kadi. 3. Melantik kadi sebagai pembantu pendaftar perkawinan dan perceraian. 4. Memberikan kuasa kepada kadi untuk menyelesaikan masalah nafkah yang tidak melebihi dari Rp50. Dan 5. Masalah lain yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian. Perbaikan berikutnya dilakukan dengan lahirnya The Mohammedan Marriage Ordinance nomor 17 of 1909 yang isinya memberikan kekuasaan kepada gubernur negeri-negeri Selat untuk melantik 2 orang kadi atau lebih bagi setiap daerah untuk mengurus masalah perkawinan dan perceraian. Pada tahun 1917 diperbarui lagi dengan The Mohammedan Marriage Ordinance nomor 4 of 1917 yang isinya memberikan kemungkinan kepada pendaftar untuk memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan 1. Taklik, 2. Mas kawin, dan 3. Nafkah. Demikian menurut Abdul Monir bin Yaakob dalam bukunya Pelaksanaan Undang-Undang Islam halaman 7 dan 8. The Mohammedan Marriage Ordinance tahun 1908 dengan segala pembaruannya akhirnya dimasukkan ke dalam Ordinance nomor 26 tahun 1920. Kemudian diperbarui lagi dengan Ordinance nomor 26 tahun 1923 yang berisi tentang diberlakukan hukum waris Islam. Kemudian undang-undang ini diperbarui dan direvisi yang kemudian melahirkan Ordinance nomor 26 Revised Law 1926. Isi Undang-Undang nomor 26 of 1926 ini lebih banyak dibandingkan dengan isi Undang-Undang 1908, yakni 51 masalah banding 30. Meskipun pada prinsipnya mempunyai isi yang sama, yakni hanya 1 mengenai pendaftaran perkawinan dan perceraian orang Islam, dan 2 pelantikan kadi serta mufti. Demikian menurut Abdul Qadir bin Haji Muhammad dalam bukunya Sejarah Penulisan halaman 104. Pada tahun 1934, Ordinans 1926 diperbarui lagi dengan 1. Membuang kata Mohammedan dan Mohammedans dengan Mohammedan dan Mohammedans. Di samping juga 2. Memberikan kuasa kepada kadi untuk menyelesaikan masalah nafkah dan perceraian tanpa batas. Akhirnya semua aturan dengan pembaruannya dimasukkan dalam Chapter 57 Revised Law of Street Settlements tahun 1936. Chapter ini dikenal dengan Mohammedan's Ordinance tahun 1936. Ordinance baru ini berisi 4 bab atau bagian dan 51 masalah atau peruntukan. Kemudian beberapa perbaikan dilakukan, misalnya tahun 1940 di mana kata coach dibuang dan diganti dengan district coach ruler. Adapun Undang-Undang Keluarga Islam yang pertama mengatur tentang perkawinan dan perceraian yang meliputi fasah, taklik talak, khulu dan talak setelah Singapura menjadi negeri sendiri adalah The Muslim Ordinance 1957 yang diundangkan tanggal 30 Agustus 1957. Dan mulai berlaku tanggal 24 November 1958. Demikian menurut Tuan Haji Salim Jasman dalam bukunya Pelaksanaan Undang-Undang Keluarga Islam, Pengalaman Singapura, kumpulan paper seminar serantau Undang-Undang Keluarga Islam dan Wanita, tanggal 9 sampai 10 Maret 1998 halaman 3. Dengan disahkannya undang-undang ini, dengan sendirinya adalah peradilan agama atau mahkamah syariah lahir yang membidangi masalah perkawinan dan perceraian. Sebelum lahirnya undang-undang ini, aturan undang-undang keluarga Islam di Singapura mengikuti undang-undang Islam di semenanjung Tanah Melayu atau Malaysia, khususnya negara-negara Selat. Akta utamanya adalah Ordinans nomor 5 tahun 1880
yang mengatur tentang peraturan pendaftaran perkawinan, cerai dan rujuk yang dilaksanakan dengan sukarela oleh pegawai tanpa gaji dari pemerintah. Karena itu, Ordinan 5 tahun 1880 ini lebih bersifat tata cara yang dibagi kepada 4 bagian. 1. Tentang pendaftaran, 2. Tentang kadi, 3. Tentang akibat perceraian terhadap harta, dan 4. Tentang aturan-aturan umum. Selama aturan ini yang dipakai para suami bebas menceraikan istrinya meskipun tanpa alasan yang logis. Akibatnya, angka perceraian ketika itu mencapai 50% dari angka perkawinan. Belajar dari kasus ini, Majelis Penasehat Islam Singapura membentuk panitia pada bulan November 1951 untuk mengkaji dan membuat rancangan undang-undang keluarga Islam. Panitia ini terdiri dari para pakar undang-undang, pengacara, hakim-hakim, dan para ulama, yakni Profesor Ahmad Ibrahim, N.Sik N.J. Namazi, Tuan Syekh Fatullah Suhaimi, Tuan Hajah Jubir bin Amin, Tuan Hajah Ali bin Said Saleh, Said Abdullah bin Sheikh Belfaqih B.A. Malal, dan Syekh Hussein Khatib. Kemudian hasil dari pertemuan dan kajian ini adalah lahirnya satu akta yang dikenal dengan Muslim Ordinance yang diundangkan tanggal 30 Agustus 1907 dan mulai berlaku tanggal 24 November 1958. Kemudian akta tahun 1957 yang diamandemen tahun 1960, diamandemen lagi tahun 1966 dengan akta 1966, yakni akta pentadbiran Undang-Undang Islam 1966. Demikian menurut Misij M. Siraj dalam bukunya Recent Change halaman 224, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Administration of Muslim Law Act 1966 dan diringkas AMLA. Akta inilah yang dipakai sampai sekarang. Menurut Tuan Haji Salim Jasman, pelaksanaan Undang-Undang Keluarga Islam halaman 4. Sesuai dengan bagian 3 pasal 34 AMLA, ada 2 institusi yang melaksanakan Undang-Undang Keluarga Islam, yakni 1. Pejabat pendaftaran pernikahan, dan 2. Hakim agama atau mahkamah syariah. Dalam rangka memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam AMLA, sekarang sedang dilakukan pembaruan terhadap AMLA yang diharapkan dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Konsekuensi adanya AMLA adalah dibentuknya The Majlis Ugama Islam Singapura. Majelis ini mempunyai komisi hukum yang terdiri dari mufti Singapura, yakni 2 orang anggota majelis dan 2 yang bukan dari majelis. Komisi hukum ini berfungsi untuk mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan hukum Islam. Dibandingkan dengan perundang-undangan yang ada sebelumnya, isi di AMLA lebih substansial. Berdasarkan pasal 32 AMLA, peradilan agama atau mahkamah syariah atau syariah court diberi kuasa untuk mendengar dan memutuskan masalah yang terjadi di kalangan muslim atau perkawinan yang didasarkan pada hukum Islam yang mencakup 1. Perkawinan, 2. Perceraian meliputi talak, cerai talak, pasah dan khulu, 3. Pertunangan, 4. Pembagian harta bersama atau harta pencaharian ketika bercerai, 5. Pembayaran mas kawin, nafkah dan mut'ah. Tetapi pasal 52 dijelaskan perkara-perkara yang masuk wilayah peradilan agama, yakni 1. Pembayaran mas kawin, 2. Pembayaran mut'ah atau suguh hati cerai, 3. Pemeliharaan anak, dan 4. Pembagian harta bersama. Adapun cakupan peraturan di bidang hukum keluarga yang tercantum dalam AMLA adalah 1. Usia minimal boleh kawin, yakni 16 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun kadi mungkin mengizinkan perkawinan di bawah umur dengan syarat sudah dewasa dan dengan alasan dan dalam kondisi tertentu. 2. Wali boleh memohonkan untuk perkawinan anaknya atau meminta kadi untuk melangsungkannya. 3. Kadi boleh menempati wali nikah dan kondisi wanita tidak mempunyai wali nasab atau wali nasab tidak berkenan menjadi wali tanpa alasan yang dibenarkan hukum Islam. 4. Pencatatan perkawinan adalah wajib,
yang dilakukan oleh kadi atau pengganti kadi. Perkawinan dan perceraian yang tidak dicatatkan tidak diakui validitasnya. 5. Poligami diperbolehkan dengan syarat harus ada izin tertulis dari kadi atau pengganti kadi. 6. Pencatatan perceraian dan rujuk adalah wajib dan pihak yang melanggar dapat dihukum. Namun sebelum memutuskan perkara di pengadilan, hakim atau pengadilan mengangkat juru damai lebih dahulu untuk berusaha mendamaikan. 7. Pemeliharaan anak diatur tersendiri dalam The Guardian of Infants 1961. Demikian teman-teman hukum perkawinan di negara Singapura. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.